Oke, kali ini kita akan membahas tentang soal nomor 1. Nah, di sini kan soalnya adalah Ria mencoba mencari kata di kamus dengan tulisan yang kecil menggunakan loop. Kemudian diketahui perbesaran loopnya 3,5. Kemudian titik dekatnya 30 cm. Kondisi matanya rileks. Lalu jarak tulisan dengan loop sebesar titik-titik. Kemudian sebentar. Oke, nah pertama kan karena sudah diketahui perbesarannya, kita pakai rumus ini nih. Rumus loop perbesaran loop itu M sama dengan Sn per F plus 1. Kemudian nanti didapat M-nya dimasukin 3,5, Sn-nya itu titik dekatnya yaitu 30. Nanti akan diketahui fokusnya 12 cm. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk ke rumus seperti biasa. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nanti akan ketemu S-nya atau letak bendanya itu 8,5. Kemudian di sini S aksennya juga 30 minus, itu karena menunjukkan bahwa dia itu loop. Jadi kalau loop itu memang minus seperti itu. Nah, kemudian seharusnya jawabannya itu adalah 8,5. Nah, jadi kemungkinan ini soalnya yang salah atau memang tidak ada jawabannya. Soalnya kalau misalkan SN-nya titik dekat kan rata-rata 25 nih. Kalau kita masukkan angka SN-nya itu bagian ininya itu 25, itu akan ketemu 4,8. Jadi nanti coba ditanyakan kembali, barangkali memang soalnya salah. Jadi caranya seperti ini. Kemudian untuk soal nomor 2, adalah peserta didik yang mempunyai titik dekatnya itu 25 cm, kemudian pakai mikroskop, kemudian SOB atau letak bendanya berdasarkan lensa objektif adalah 2,5 cm. Kemudian jarak fokus lensa objektif dan lensa okuler berturut-turut, fokus objektifnya 2, fokus okulernya 4. Kemudian benda tersebut akan mengalami perbesaran titik-titik. Yang mencari adalah M. Oke, yang pertama, karena kita udah ketahui SOB, FOB, maka kita cari S aksen OB. Rumusnya ini kita masukkan aja. Nanti akan dihasilkan SOB-nya itu 10. Nah, perbesaran lensa objektif kita cari pakai rumus ini, nanti akan didapat 4 kali. Nah, setelah ini kita dapat, kita bisa masukkan ke perbesaran secara total. Rumusnya adalah MOB dikali SN per FOK sama dengan ini. Maka jawabannya adalah D. Jadi kalau kamu nanti bingung, jadi itu rumus mikroskop itu ada banyak. Jadi ada yang misalkan rumus perbesaran total sama dengan MOB dikali MOK, nanti MOK-nya itu ini. Ada juga S aksen OK per FOK. Jadi banyak sekali ya, kamu harus coba pahami kembali kalau misalkan bingung seperti itu. Tapi intinya kalau untuk yang soal nomor 2 ini bisa pakai cara yang ini. Kemudian untuk soal nomor 3, seorang penderita hipermetropi memiliki kekuatan lensa 1,5 dioptri. Kemudian hipermetropi berarti rabun dekat ya. Kemudian akomodasi maksimum, perbesarannya lensa objektif adalah 10 kali. Kemudian orang tersebut tanpa kacamata. Jika perbesaran total bayangan adalah 50 kali, M totalnya adalah 50 kali, maka jarak fokus lensa okuler fokus okulernya berapa? Oke, jadi langkah pertama adalah kita hitung dulu dari daya kekuatan lensa. Dari sini kita masukkan aja 100 per 25, SN itu 25 yang normal, dikurangi 100, S aksennya itu yang ditanyakan. Nanti dari perhitungan ini akan ketemu S aksen sama dengan 40 cm. Berarti si rabun dekat ini nilai S aksennya adalah 40 cm. Setelah itu kita masuk ke rumus perbesaran.
dengan berakomodasi maksimum rumusnya ini. M-nya itu 50, masukin aja. MOB juga udah diketahui, SN-nya 40, pakai ini ya. Plus 1 FOK. Nanti diketahui FOK-nya itu adalah 10, maka jawaban yang tepat adalah E. Kemudian untuk soal nomor 4 ada diagram. Dari diagram tersebut kita tahu, dan dari kalimat kita tahu bahwa perbesaran itu 10 kali, kemudian FOB itu 2 cm, dan SOB atau bendanya itu terletak sejauh 2,4. Nah, kemudian ada pernyataan-pernyataan kita harus cari. Oke, yang pertama kita cari MOB-nya dulu. Nah, dari pernyataan kan diketahui MOB-nya itu adalah 6. Kita cek dulu apakah benar atau enggak. MOB itu rumusnya S aksen OB per SOB, tapi dapat 5. Berarti pernyataan nomor 4 itu salah. Nah, untuk SOB kan belum diketahui. Kita cari dulu nih pakai ini, yang pertama. Ini dapat SOB-nya. S aksen OB itu 12. Masuk ke sini, hasilnya 5. Berarti pernyataan nomor 4 salah. Maka dari opsi itu yang tidak masuk adalah B dan D, itu salah dicoret karena dia ada angka 4-nya. Kemudian dari situ kita cari FOK-nya. Dari soal itu diketahui ada pernyataan 12,5 nilai FOK-nya. Caranya gimana? Kita cari dulu dari, kita akan diketahui perbesaran total nih, rumusnya ini. Nah, nanti MOB-nya itu kita udah dapat segini, masukin aja. Nanti kita cari MOK-nya. Maka MOK ketemu 2. Setelah MOK, kita pakai rumus ini untuk cari FOK. Maka akan didapat 12,5. Oh, ternyata pernyataan nomor 3 itu benar. 3-nya benar. Oke, FOK-nya benar. Berarti ada 3, yang ada 3-nya tinggal A, C, sama E. Itu ada angka 3, kemudian dan tidak ada angka 4. Nah, setelah itu antara berarti ACE. Nomor 2, pengamat mengamati objek dengan mata rileks. Yang C itu angka 1 dan angka 2. Yang ketiga adalah penderita miopi yang menggunakan kacamata. Oke, sebentar. Dari sini yang jelas C itu kita coret. Kenapa? Karena di sini ada angka 1 sama angka 2 bersamaan, padahal kita hanya bisa memilih di antara 2 tersebut. Berarti jelas yang C salah. Karena kalau misalkan gambar tersebut itu berakomodasi atau dengan rileks, itu kan berbeda. Jadi yang nomor 1 karena di situ disebutkan angka 1 dan 2 bersama-sama, maka salah. Berarti jawaban yang kemungkinan adalah A dan E. Kemudian kita cek dulu kemudian dari pernyataan FOK, kita kan sepakat nih ketemu FOK-nya 12,5 dengan menggunakan rumus ini. Nah, rumus ini adalah rumus tidak berakomodasi. Berarti jawaban yang tepat adalah nomor 2, 3, dan 5. 2, 3, 5 itu jawabannya adalah A. Nah, karena kalau misalkan kita tambahkan 1 di sini, maka pernyataan 3 itu tidak mungkin hasilnya ini. Berarti salah nanti pernyataan nomor 3. Padahal pernyataan nomor 3 itu benar. Jadi jawaban yang tepat adalah A ya. Karena ini rumus untuk yang tidak berakomodasi. Kemudian untuk soal nomor 5, diketahui bahwa kekuatan lensanya 1,5 dioptri, kemudian menggunakan mikroskop, kemudian perbesarannya adalah 30 kali.
Jarak fokus lensa dengan lensa objektif dengan okuler itu 3/5. Kemudian matanya berakomodasi maksimum. Tentukan letak objek tersebut di depan lensa objektif. Oke, S-nya ya. Jadi rumusnya adalah ini. M sama dengan MOB dikali MOK. MOB-nya ini rumusnya, MOK-nya juga ini. Ini adalah rumus untuk berakomodasi maksimum. M-nya 30, S aksen OB-nya itu kita ubah jadi MOB, SN-nya 25, FOK-nya 5, ini ya, tambah 1, nah nanti ketemu MOB-nya adalah 5. Setelah itu, MOB itu rumusnya FOB per ini. Nah, langsung dimasukin aja, nanti akan diketahui SOB-nya itu 3,6. Kemudian untuk soal nomor 6, pakai mikroskop, perbesaran bayangannya 60 kali, akomodasi maksimum, kemudian fokus okulernya 5, perbesaran lensa objektif. Oke, kita pakai rumus ini karena diketahui bayangannya adalah 60 kali, S aksen OB per SOB, SN-nya 25, FOK-nya okulernya 5 plus 1 dapat 60 sama dengan S aksen OB per SOB 6, 5 plus 1 itu 6. Maka MOB sama dengan 10. Maka jawabannya adalah E.